Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, oke. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat semua ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik ya. Ini hari pertama kalian masuk sekolah ya. Tentu saja mungkin untuk yang sekarang selain wali kelasnya baru, juga mungkin nanti teman-temannya juga akan baru lagi. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Silakan kalian coba tetap semangat ya, meskipun memang sekarang sepertinya masih model pembelajarannya masih daring ya, karena apalagi sekarang PPKM kan ada isunya akan ditambah lagi kurang lebih sekitar 2 minggu. Tapi siap menerima pembelajaran kita kali ini? Siap. Oke, siap ya. Oke, Bapak share screen dulu ya. Baik, anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bayu ya kali ini ya. Oke, silakan Bayu. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah aku kemampuan dan memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Iya, amin. Baik. Terima kasih Bayu ya, sudah memimpin doa kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, baik. Dan untuk memupuk sikap nasionalisme kita, nah kalau berikutnya kita juga mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi yang sekarang ya, kita akan belajar mengenai bab 6 ya. Bab 6 itu mengenai barisan dan deret geometri ya, seperti ini. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah barisan dulu ya. Kita pelajari dulu barisan geometri. Nanti seperti apa barisan geometri itu. Kemarin kita sudah belajar juga mengenai barisan aritmetika ya. Nanti tidak akan jauh beda. Nanti kita lihat perbedaannya dan rumusnya mungkin atau kegunaannya, nanti kita lihat ya. Ya, baik. Nah, ini motivasi kita seperti biasa, buat hari-harimu lebih menyenangkan dengan matematika ya, seperti ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa mengisi link absen dulu ya. Oke, silakan diisi dulu link absennya seperti yang sudah Bapak share. Ayo Bayu sama Wanda nyalain kameranya ya, Zahra. Oke, sip. Bagaimana? Sudah selesai? Mengisi link absennya nanti Bapak cek ya siapa yang tidak hadir kali ini ya. Ini untuk barisan geometri, ini maksudnya ke KD 3.6, yaitu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri ya. Di sini indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya adalah menganalisis barisan geometri ya. Kemudian yang berikutnya adalah menemukan kembali rumus suku ke N dari barisan geometri. Kira-kira ada yang tahu untuk barisan geometri itu kira-kira untuk apa sih?
Barangkali mungkin sempat waktu di SMP mungkin ya pernah ya ada pelajaran seperti ini ya. Kira-kira untuk apa nih? Lukman, bagaimana Lukman? Biasanya untuk apa nih barisan geometri ini? Untuk apa Lukman? Untuk menghitung pelipatan yang apa ya Pak? Pokoknya mah yang gitulah yang dikali-kali gitu Pak. Oh, yang dikali-kali gitu ya. Kita simak dulu ya. Kita simak dulu di sini kegunaannya ya. Nah, ini seperti ini. Ini kegunaan yang pertama ya. Oke, nah ini ya seperti ini. Ini bentuk apa ini sih? Bentuk apa ini? Kira-kira? Nabil, bentuk apa ini? Bakteri mungkin, Pak. Iya, oke, bakteri ya. Kira-kira di sini untuk apa nih kegunaan mempelajari barisan geometri? Untuk biasanya ngapain nih? Mengetahui pola barisan bilangan. Mengetahui pola barisan bilangan ya. Kalau dikaitkan dengan ini nih, kalau kita kaitkan dengan barisan apa? Kalau kita kaitkan dengan gambar ini nih, kira-kira si bakterinya dia akan bagaimana nih kita lihat nih? Biasanya akan Membelah diri. nah, membelah diri ya, berarti manfaatnya apa kira-kira? Ini untuk menghitung Bilangan. ya, yang ini kalau kita kaitkan dengan ini nih, untuk menghitung pembelahan Diri. iya, pembelahan bakteri ya. Oke, sip. Itu salah satunya seperti itu ya, menghitung perkembangan bakteri. Jadi bakteri biasanya di situ berkembang biak ya. Terus berikutnya, nah ini kita lihat lagi nih, kira-kira untuk apa ya? Usai Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meminta sektor perbankan untuk melakukan penurunan suku bunga kredit guna mendorong penyaluran kredit. Kini sejumlah perbankan BUMN mulai menurunkan suku bunga kreditnya. Sejak 28 Februari 2021, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk akhirnya menurunkan suku bunga dasar kredit untuk seluruh segmen pada rentang 150 basis poin hingga 325 basis poin. Bagaimana nih? Penurunan suku bunga dasar kredit terbesar diberikan pada kredit konsumer non-KPR sebesar 3,25%. Bagaimana Zara untuk menghitung apa ini? Suku bunga. Iya, suku bunga ya. Jadi untuk menghitung suku bunga atau lebih lengkapnya untuk menghitung pertumbuhan suku bunga bank. Oke, satu lagi ya, kita lihat di sini nih. Ini kegunaan dari ini ya, kegunaan dari barisan geometri ya, kita lihat. One throwies on its way. Wow, I'm on again, boys. This is my game. I'm doing good. Wow. Ya, oke. Di situ ada bola, kemudian dijatuhkan dari ketinggian, ya. Ketika bola dijatuhkan ke dalam ketinggian, otomatis bolanya akan bagaimana tuh? Gimana Bayu? Akan bagaimana? Jatuh dong, Pak. Ya, bolanya akan bagaimana? Jadi kalau misalkan si bolanya itu dijatuhkan dari ketinggian, ya, kemudian di situ si bolanya pasti akan bagaimana tuh ketika jatuh? Akan? Ya? Mantul. Nah, akan memantul ya. Berarti di sini bisa kita gunakan aplikasinya ya. Aplikasi dari barisan geometri itu adalah untuk menghitung tinggi pantulan dari si bolanya ya. Jadi menghitung tinggi pantulan dari bolanya. Oke, itu ya. Sip. Dari sini ada yang menanyakan dulu. Ini adalah kegunaan atau kegunaan dari mempelajari barisan geometri. Ya, ada yang menanyakan dulu sampai sini? Tidak? Oke, sip. Kita lanjutkan sekarang. Yang berikutnya di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama peserta didik memiliki sikap disiplin ya dan rasa ingin tahu dalam melakukan tugas pembelajaran. Kemudian nanti di sini memiliki sikap toleransi ya. Peserta didik juga dapat menganalisis dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Ya, nah ini tujuan pembelajaran yang kita capai.
Nah, sekarang di sini ada lihat nih ada beberapa barisan bilangan ya, seperti ini. Nah, nanti kita coba tentukan barisan manakah yang merupakan barisan geometri. Seperti apa barisan geometri itu? Tadi siapa Lukman yang jawab ya? Tadi bagaimana yang diapain tadi teh? Yang selisihnya kali gitu, Pak. Oh, selisihnya dikali ya. Selisih atau kali nih? Beda ya, soalnya selisih dengan kali. Oh iya, yang dikali. Yang dikali ya. Oke, pertama Bapak cek coba Zahra ya, Zahra Mutmainah. Bagaimana yang pertama nih? Apakah ini merupakan barisan geometri? Bukan, Pak. Bukan ya. Kenapa nih? Kalau kita lihat di sini kita lihat nih 2 ke 4 kira-kira berapa nih diapain nih? Dikali. Selisihnya 2. Selisihnya 2. Oke, kalau 4 ke 6? 2 juga. 2 juga. 6 ke 8? 2 juga. 2 juga. Oke, berarti kalau begitu ini namanya barisan apa dong? Aritmatika. Iya, barisan aritmetika ya. Ciri dari barisan aritmetika itu dia memiliki apa? Selisih. Ingat, memiliki selisih yang Konstan. Yang sama. sama. Atau yang tetap atau yang sama. Ya, betul sekali ya Zahra. Kira-kira kalau misalkan 2 suku berikutnya berapa nih? 10, Pak. 10 dengan 12. 12 ya. Oke, betul sekali. Sip, terima kasih Zahra. Terus berikutnya nih yang B. Kira-kira ini ada 1, 4, 6, 19 nih. Bagaimana nih? Melisa, bagaimana nih Melisa nih? Bapak cek Melisa ya. Bukan, Pak. Bukan ya, kenapa bukan? Kalau kita lihat bagaimana nih selisihnya, coba. Ini berapa nih 1 ke 4? 3. Oke, 4 ke 6? 2. Oh, 2. 6 ke 19? 13. 13. Ya, ini mah jauh ya, jauh sekali ya. Berarti ini bukan barisan aritmatika, juga bukan ya ini mah ya. Nanti kita lihat ya barisannya seperti ini nih ya. Tapi apakah dia punya pola atau tidak nanti kira-kira ini punya pola nggak sih ini? Punya polanya nggak? Enggak. Enggak ya. Oke, berarti ini bukan barisan bilangan ya. Terus berikutnya Nashwa, yang C Nashwa bagaimana Nashwa? Yang C kayaknya barisan geometri, Pak. Barisan geometri ya, barisan geometri. Coba bagaimana nih? Kok bisa dapat jawaban barisan geometri? Kenapa alasannya nih, Nashwa? Nah, setiap itu dikali 3. Oh, setiapnya dikali 3 ya. Ini kali 3 gitu ya maksudnya ya. Ini juga kali 3 gitu? Iya, Pak. Oke, jadi kalau misalkan Bapak minta menyebutkan 2 suku berikutnya, kira-kira berapa ini? 81. Sama. Satu lagi? 240. Nah, 243. Oke, betul sekali. Ya, seperti ini. Ya, oke, ini betul ya, seperti ini ya. Jadi ini. Berarti ini barisan geometri ya, Nashwa ya. Oke, sekarang yang D. Yang D nih, Alicia. Bagaimana Alicia yang D? Apakah ini barisan geometri atau bukan nih kira-kira nih? Kayaknya iya, Pak. Oke, kayaknya iya. Tahu dari mana tuh? Kenapa bisa iya? Soalnya tiap bilangannya selisihnya dibagi 2. Oh, selisihnya dibagi 2 ya. Dibagi 2. Berarti artinya bagaimana? 32 dibagi 2 gitu? Iya, 16. Oke, 32 dibagi 2 dapatnya 16 ya. Ini dibagi 2, dibagi 2. kemudian 16 dibagi 2 dapatnya juga 8 gitu ya. Oke, sip. Ya. Nah, seperti ini. Ini adalah yang namanya barisan geometri. Jadi yang barisan geometri itu hanya C dan D. D. Oke, sip ya. C dan D ini adalah yang namanya barisan dari geometri ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan ditentukan lagi suku berikutnya kira-kira berapa nih Alicia? 2. Sama? 2 sama 1. 1 atau Ya. berapa? Yang lain silakan. Dia sama berapa nih? Bukan 1 deh. Berapa deh? Iya, bener kata 1. 1 ya. Kayak yang lain kira-kira. Bener gak sih 1 ini? Zara kira-kira berapa nih? 1 bener gak?
Iya Pak, 1. Iya, Lukman, bener nggak Lukman ini? Benar. Betul, Pak. Iya, oke, betul. Ya, sip ya. Betul ya, jangan ragu ya Alicia ya, benar sekali Alicia ya. Oke. Ya, ini ya, jadi ini adalah yang merupakan barisan geometri. Oke, sip, sudah bisa ya menganalisis barisan geometri. Nah, sekarang kita lihat di sini, bayangkan ada bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat ya setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakterinya ada 400. Banyak bakteri setelah 30 menit. Nah, ini kira-kira ada permasalahan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita lebih enaknya kita buat seperti ini ya. Perumpamaannya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ada awalnya bakteri di sini berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Berarti otomatis kan waktunya dari mulai 5 menit ke sini ya, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25, dan 30. Nah, sekarang apakah kalian bisa menentukan ini nih, kalau 10 menit ada berapa, kalau 20 menit ada berapa gitu, sebelum ke 30 menitnya. Jadi berapa nih setelah 20 menit? 800, Pak. 800 ya, oke, 800, sip. Terus berikutnya, setelah 25 menit? 1600. Oke, 1600, betul. Setelah 30 menit? 3200. 3200 ya, 3200 seperti ini. Oke, itu ya. 3200. Ya. Sekarang kalau misalkan pada saat 10 menit kira-kira berapa nih? 200. Oke, 200. Kalau pada saat 10 menit? Berapa nih? Pada saat 5 menit, sorry. Ayo, pada saat 5 menit jadi berapa ini kalau gitu? 100 Pak. Iya, 100 ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini Bapak sudah membagi kelompok ya, membagi kelompok. Ada kelompok 1, Lukman, Bayu, Nabil. Kelompok 2-nya Melisa, Wanda, Elvina. Kelompok 3-nya Zahra Mutmainah, Alicia, Syama, Nashwa ya. Silakan nanti kalian diskusi. Bagaimana permasalahannya kalau misalnya ditanyakannya bagaimana kalau setelah misalkan 5 jam. Nah, kan kalau 5 jam tidak mungkin ya kita lanjutkan secara manual ya, seperti itu ya, Lukman ya, nggak bisa ya? Ya, bisa sih sebetulnya, cuman agak lama ya. Nah, seperti itu. Berarti di sini kita harus bisa apa nih? Supaya cepat. Harus bisa tahu Rumusnya. Rumusnya, betul sekali ya. Berarti di sini kita harus tahu rumusnya. Nah, untuk itu berarti kita selesaikan LKPD yang ada di sudah Bapak share. Ada berapa kegiatan tadi? Ada berapa kegiatan? Halo, di situ di LKPD-nya ada berapa kegiatan? Coba bisa dicek. 3. Tiga ya, oke, 3 kegiatan ya. Nah, ini silakan kalian selesaikan ketiga kegiatan ini ya, berdasarkan kelompok yang sudah Bapak share tadi ya. Nah, seperti ini kelompoknya ya. Nanti silakan kalian masuk ke room masing-masing, silakan kalian diskusi, kemudian selesaikan LKPD yang sudah Bapak share. Ya, 20 menit untuk menyelesaikan ini. Kurang lebih 20 sampai 30 menitan lah ya. Nanti Bapak sambil pantau. Mudah-mudahan kalian bisa lebih cepat mengerjakannya. Ya. Ya, silakan. Ya, oke. Sudah masuk ke roomnya masing-masing. Sekarang dicek ya. Kita cek dulu. Ya, kita masuk dulu ke kelompok 1. Baru sampai yang ini. Ya, yang kelompok akhir. 2.
Ada Wanda dan Melisa. Ya. Oh, ini sepertinya kurang satu ya. Iya. Elvina ya. Elvina katanya bagaimana? Iya, Pak. Jaringannya? Jaringannya Oh nggak iya, bisa jaringannya masuk. ya. Nggak bisa masuk ya jaringannya. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti mungkin sambil menunggu ya, sambil mencoba juga. Oke, silakan diskusi ya. Mengenai kegiatan yang tadi ya, 1, 2, 3. Oke? Saya belum yang Bapak mana? mau nanya, Boleh. Gimana, Melisa? kalau yang kegiatan 1 itu dikasih kesimpulan nggak? Kegiatan satunya dikasih kesimpulan boleh. Kira-kira akan mengarah kemana, Mel? Ke definisi atau kemana? Ke definisi sih Pak kayaknya. Ke definisi ya, ke definisi. Boleh. So, silakan didiskusikan lagi ya sama Wanda ya. Oke, Ya, Bapak makasih, cek Pak. ke room yang lain. Ya, baik, sama-sama. Pak, sebenarnya coba dulu. Ya, coba ya. Ini udah ada ya? Oh, ada. Udah ya, udah bisa share screen ya? Udah bisa. Itu bisa. Ya, oke, udah bisa. Di stop lagi ya Pak? Oke, silakan. Boleh di situ diskusikan aja ya. So. Oh iya Pak. Itu yang nomor 5. Yang ini ya? Gitu. Tapi Rumus populasi. karena bisa aja jawabannya teh UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Mending yang mana ya? Mending yang ini aja gitu. Itu rumusnya ada 2 maksudnya. Kurang tahu sih. Jadi kayak ada 2 cara, tapi sama aja sih jawabannya. Pilih salah satu mungkin yang lebih ini. Iya, oke. Sekarang kita masuk ke ruang utama. Jadi silakan kita coba presentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya ya, seperti itu ya. Oke? Ya, silakan. Kita mulai dari kegiatan 1. Kegiatan 1 silakan. Ada yang mau share screen? Silakan. Kelompok 3 silakan share screen untuk yang kegiatan 1. Silakan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ini kegiatan 1. Berdasarkan gambar di atas, bakteri berkembang biak dengan membelah dirinya sendiri. Dari 1 sel menjadi 2 sel. Pada sebuah cawan kaca berisi 10 juta bakteri. Dalam 1 jam kemudian, masing-masing bakteri membelah dirinya sehingga jadi 2 bakteri. Ini datanya. Misalnya jam 0, populasi bakterinya tuh 0. Model pemecahannya tuh ya 10 dikali 1. Jam ke-1, populasi bakterinya 20. Model pencacahannya 10 kali 2, karena 2 kali lipat. Jam kedua, populasi bakterinya ada 40. Model pencacahannya 10 dikali 2 pangkat 2. Jam ketiga, populasi bakterinya 80. Model pencacahannya 10 kali 2 pangkat 3. Identifikasi masalah. Berapa hasil bagi populasi bakteri 2 jam berturut-turut, hasil bagi ke-0 dan ke-1, U2 dibagi U1 sama dengan 20 per 10. Jadi hasilnya 2. Nomor 2, apakah hasil bagi bernilai sama atau tetap? Hasil bagi tetap karena rumusnya U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan 2, hasilnya tetap. Nomor 3, tentukan populasi setelah jam keempat. Jam keempat tuh populasinya ada 160 bakteri, model pencacahannya 10 dikali 2 pangkat 4. Nomor 4, tentukan populasi bakteri setelah jam ke-10. Ya, pada jam ke-10, populasi bakterinya ada 10.240, model pencacahannya 10 kali 2 pangkat 10. Nah, nomor 5, tentukan rumus populasi bakteri untuk jam ke-T. Rumusnya 10 kali 2 pangkat T. Sekian dari saya. Oke, sip. Silakan ada yang mau menanggapi untuk ini, untuk yang kelompok 3 share. Betul sekali ya, kelompok 3. Oke, sip. Terima kasih Zahra dan kawan-kawan ya untuk
kegiatan 1 alhamdulillah sudah betul. Ya, berikutnya untuk kegiatan 2 silakan. Mau kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 2 boleh nggak, Pak? Boleh. Sok, silakan kelompok 2. Lengkapilah tabel berikut dengan membandingkan dua suku yang berurutan dari setiap barisan pada soal. Nomor 1, 3, 6, 12, 24. U2 dibagi U1 sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. U3 dibagi U2 sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. U4 dibagi 3 sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. U5 dibagi U4 sama dengan 48 dibagi 24 sama dengan 2. Kalau begitu, kalau misalnya kita simpulkan, apa itu barisan geometri? Berarti barisan yang memiliki rasio tetap. Iya, ya. Jadi barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki rasio yang tetap. Ya, bisa dibedakan berarti ya antara barisan aritmetika dengan barisan geometri ya. Bisa? Bisa, Pak. Nah, kalau barisan geometri mah rasionya tetap, kalau barisan aritmetika apanya yang tetap? Apanya yang tetap kalau aritmetika? Iya, betul. Selisihnya ya, betul sekali. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Next berikutnya untuk kegiatan 3 silahkan kelompok 1 mungkin ya bisa dicoba. Sudah ada nggak, Pak? Ya, sudah terlihat. Oke, jadi yang nomor 3 itu kan diketahui U1 sama dengan 2 dan rasionya sama dengan 3 ya dari teh. Nah, maka sini kan U2-nya sama dengan 6, terus jadi U2-nya itu dari 2 dikali rasio. A dikali rasio, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. 23-nya kan 18. 18 itu dari 6 dikali 3 kan, berarti 18 sama dengan 6-nya itu 2 kali 3, terus dikalikan 3 lagi, itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 2, jadi lebih sederhana. Nah, gara-gara ini kan pangkatnya kan di sini 2, sedangkan di sini U-nya U3. Berarti bisa disimpulkan mungkin kalau punya ini U3 dan di sini berarti ini pangkatnya 2, berarti si pangkatnya ini adalah si N atau U-nya keberapa, terus dikurangin 1. Nah, maka dari itu diketahui U10-nya sama dengan 2 dikali 3 pangkat 9. Nah, terus selanjutnya, kalau misalkan U1-nya sama dengan A, pengalinya sama dengan R, maka dapat diketahui bahwa U2-nya sama dengan A kali R. Nah, U3-nya U2 dikali R, berarti U2-nya dimasukin A kali R, terus dikali R lagi, berarti jadi A dikali R kuadrat. Nah, terus kita lanjut lagi ke yang suku ke-10. Suku ke-10 itu berarti di sini rasionya kan ini kalau di sini suku 3 rasionya ada 2, berarti di suku 10 rasionya ada 9. Maka ya udah, jadi R-nya ada rasionya 9 nih, kan N-nya sama dengan N, berarti pangkatnya sama dengan N-1. Gitu, berarti hasil akhirnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sekian, terima kasih. Oke, sip, betul sekali ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu ya, dari mana sih rumusnya itu dapat UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai dari dipecah dulu ya si angka-angkanya ya, baru kita dapat rumusnya ya, seperti itu. Oke? Paham sampai sini ya, kenapa bisa dapat rumus seperti itu ya. Sudah dapat rumusnya ya, rumusnya sudah dapat. Di sini rumus untuk mencari barisan geometri itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Di mana A-nya itu apa sih? Suku ke? Ya, suku pertama atau suku ke-1, R-nya adalah? Rasio. Rasio. Ada latihan ya, contoh soalnya seperti ini. Ada barisan geometri akar 3 akar 3 sama 9. Ya, ini seperti ini. Nanti silakan kita tentukan yang pertama adalah
rasio, kemudian suku ke-10-nya berapa. Zahra, silakan Zahra. Kita cek ya yang pertama ya, kita cari dulu untuk rasionya. Bagaimana Zahra rasionya? Rasio. Tadi rumusnya apa rasio itu? Suku kedua dibagi suku pertama. Oke, suku kedua dibagi suku pertama. Jadinya berapa di sini? 3 dibagi akar 3. 3 dibagi akar 3. Apakah ini sudah hasil akhirnya? Belum. Belum. Harus diapain nih? Diapain ya? Diapain ini namanya? Atau gimana? Dikali berapa? Dikali akar 3 per akar 3. Nah, ada yang tahu itu teh apa sih namanya? Diapain? Dikali akar 3 per akar 3 itu namanya apa? Dirasionalkan. Dirasionalkan bentuk akarnya. Betul sekali ya. Belum ada nih, Naswa belum terdengar. Kita cek Naswa. Ya, Naswa, bagaimana Naswa? Kita cek. Kita masukin dulu rumusnya ya. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Oke, sekarang kita cari suku ke-10. Suku pertamanya berapa? Akar 3. Oke, rasionya? Rasionya akar 3. Ya, akar 3 ya. Akar 3, pangkat berapa? 10 dikurangi 1. Ya, berarti 10 kurangi 1? 9. Terus dari sini, bagaimana nih supaya lebih gampang? Dikali dulu ya Pak. Boleh dikali dulu atau gimana? Kita lanjutkan lagi. Jadi 3 pangkat. Berapa, Nas? Ini 1/2 ya? Berarti kan tetap 1/2 juga ini ya? Oke, Nazwa, betul nggak? Nah, sekarang 3 pangkat 1/2 dikalikan 9. Coba, 1/2 dikalikan 9. Berapa nih jadinya? Berapa? 9. Oke, 9/2 betul. Nah, sekarang masih ingat definisi pangkat nih diapain nih kalau ada pangkat seperti ini? Pangkatnya kan ini perkalian ya, 3 pangkat setengah dikalikan 3 pangkat 9/2. Jadi pangkatnya diapain? 10/2. Oke, 10/2 teh berapa? 5. 5. Ada yang tahu 3 pangkat 5 berapa? Ayo. Silakan, betul ya. Nah, seperti ini ya langkahnya ya. 3 pangkat 5 siapa? Ada yang tahu? Berapa tuh Nabil? 3. Nah, oke, 243. Sip, seperti ini. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Paham, ya? Oke, sip. Ya, kalau paham, sekarang kita lanjutkan ya. Kuis berarti ya. Kuis apa yang sudah Bapak share kuisnya seperti itu. Silakan kalian kurang lebih kuisnya ada seperti ini ya. Sudah Bapak share di grup WhatsApp ya. Silakan kalian kerjakan kuisnya. So, silakan dikerjakan ya kuisnya ya. Bapak sambil ngecek juga tadi untuk untuk link absennya ya. Kita cek juga link absennya. Oke, link absennya sudah 9 orang ya, sudah masuk ya. Ini sudah hadir semua dari 9 orang ya. Ini ada 2 kali. Terus kita nanti cek juga ini untuk soalnya ya. Untuk soalnya ada kurang lebih ada 4 soal ya. Soal yang pertama tentang mencari rumus, yang keduanya menentukan rasio, yang ketiganya menentukan n-nya, yang keempatnya ini menentukan soal HOTS-nya ya, ini soal HOTS-nya. Soal HOTS-nya Bapak sengaja buat seperti ini, jadi berupa soal esai. Yang susah nomor berapa tuh kira-kira? Nomor 3 udah lumayan susah, Pak. Nomor 3 udah lumayan susah ya, oke. Zara, silakan Zara. Zara dinyalin kameranya, Zara, Wanda, sama Melisa.
Gue pengen lihat kalian sedang mengerjakan. Nah, Oke, 6 orang sudah masuk. Silahkan yang lain. 3 lagi berarti ya, 3 lagi silahkan. Stop share dulu. Ya, seperti itu ya. Nanti kita lihat ya hasilnya ya seperti apa. Barisan itu ada K tambah 3 ya, terus berapa lagi K tambah 1, terus ada lagi di sini K ya. Ini kunci sebetulnya kalau boleh Bapak lihat ya. Jadi kalian di sini kan kalau misalkan di sini ada U1 ya, misal ya, ada U1 gitu. Di sini ada U1, U2, U3. Ini kalau kita lihat ini ada hubungannya nih. Ya. Kalau kita kalikan antara 2 dengan 8 berapa? 16 ya. 2 kali 8 itu kan 16 ya. Terus di sini kalau kita lihat lagi ada yang tengahnya, kan itu pasti satu kesatuan ya. Kira-kira kalau 4 itu supaya jadi 16 harus diapain? Terus diapain 4-nya? Dikuadratkan, betul ya, betul ya. Sip ya. Sekarang Bapak ambil lagi 4 dengan 16 ya. 4 dengan 16 ini kalau misalkan kalian kalikan juga sama nih ya. 4 kali 16 nih. 4 kalikan 16. Berapa nih? 4 kali 16. Di sini harus 64. Yang tengahnya ini ya. 64 ya. Benar ya, 64 ya. Berarti si 8-nya harus diapain? Iya, dikuadratkan. Nah, seperti ini berlaku. Ya, jadi ada hubungannya. Jadi ini awalnya kesinikan dulu, kita kalikan dulu. Ya, sama dengan ini kuadrat. Betul nggak sih? Betul ya? Nah, jadi K ditambah 1 dikuadratkan. Seperti ini. Sama dengan K dikalikan K tambah 3. Nah, ini nanti akan berubah menjadi persamaan. Ya, kalau udah persamaan nanti akan dapat K-nya. Gitu ya? Oke, sip. Ya, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup mungkin bisa dipimpin dulu doa membacakan hamdalah oleh Lukman mungkin ya. Bisa. Ya, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah ya. Baik, ya, oke, terima kasih ya sekali lagi. Bagus sekali kalian sudah berani tampil ya, dan memang semua kegiatannya alhamdulillah selesai ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa dipelajari lagi materinya terus ya, materi tentang barisan geometri ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke deret ya, ke deret geometrinya. Oke, untuk selanjutnya nanti silakan kalian mengerjakan latihan yang sudah Bapak share via Classroom ya. Itu saja ya mungkin anak-anak. Terima kasih sekali lagi 11 MIPA 1 yang sudah bergabung. Oke, sekali lagi terima kasih 11 MIPA 1, tetap jaga kesehatan ya. Selamat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan boleh. Kita lihat lagi untuk nilainya. Ya, seperti ini. 8 orang dan sudah ya, nilainya dari 180 ini sudah di angka sudah pasti ada di KKM 1 orang. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.